Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Nizam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, kita akan membahas materi tentang Ibnu Takribirdi, sinarnya seorang sejarawan Mamluk Mesir. Nah, adapun saya mengangkat tema ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Historiografi Islam 1. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, siapa sih sosok Ibnu Takribirdi ini? Apa saja sih karya-karya beliau dan siapa saja sih guru-guru beliau? Penasaran dengan sosok beliau seperti apa? Mari kita simak video selanjutnya. Sejarah merupakan aspek penting dalam kehidupan intelektual dan budaya di dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk merupakan salah satu kekuatan penting dalam sejarah Islam yang berkuasa di Mesir, Suriah, dan sekitarnya dari tahun 1250 Masehi hingga 1517 Masehi. Mereka dikenal sebagai dinasti yang dibentuk oleh budak militer yang kemudian menjadi penguasa. Salah satu karya sejarah Mamluk yang paling terkenal adalah Tarikh al-Mamluk oleh Ibnu Takribirdi yang mencakup periode kedatangan Mamluk di Mesir pada abad ke-13 hingga akhir dinasti Mamluk Bahriyah pada tahun 1382. Biodata Ibnu Takribirdi. Ibnu Takribirdi atau yang bernama asli Abu al-Mahasin Jamal al-Din Yusuf Ibnu al-Amir Syaib al-Din Takribirdi al-Atabek al-Yasbakawi al-Jahiri adalah seorang sejarawan Islam yang lahir pada abad ke-15 pada masa pemerintahan Mamluk. Ia lahir di keluarga kerajaan dekat istana di Kahira pada tanggal 2 Februari 1410 Masehi atau 874 Hijriah. Ayahnya adalah seorang Mamluk yang berasal dari Romawi, sementara ibunya adalah seorang pelayan sultan pada masa pemerintahan Sultan Al-Jahir Sa'ib al-Din Barkuk dan putranya Al-Nasir Faraj bin Barkuk. Perkembangan ilmuwan. Ibnu Takribirdi mempelajari ilmu pengetahuan dan agama di tangan para ulama besar pada masanya seperti Qadi al-Qudat Jalal ad-Din al-Bulkini, Ibnu Hajar al-Asqalani, Badar ad-Din al-Aini, Ibnu Zahirah, dan Syihab al-Din Ibnu Arab Shah. Kemudian ia menerima pengaruh kuat dari sejarawan terkenal di Kahirah pada saat itu, yaitu Taqi al-Din al-Makrizi, membuatnya mencintai sejarah dan historiografi, dan setelah kematian Al-Aini dan Al-Makrizi, ia merasa dirinya adalah penerus yang paling cocok sebagai sejarawan dan penulis sejarah. Lebih jauh lagi, ia menulis karya-karya sejarah yang merupakan kontribusi penting bagi karya-karya mazhab Mesir yang berkembang di abad pertengahan akhir. Dengan demikian, Ibnu Takribirdi termasuk dalam kelas putra dan pangeran negara, dan ia telah menjadi cikal bakal para cendekiawan. Namun, Ibnu Takribirdi bukan hanya seorang pahlawan dengan mata pena, dia juga seorang pahlawan dengan pedang. Dia menerima pelatihan militer dan menjadi juru tulis dan bahkan diberi tunjangan dan bahkan bertugas sebagai penjaga umum di istana Mamluk. Dia mahir menunggang kuda serta mempelajari fikih, musik, dan puisi, hukum Islam, astronomi, kedokteran, dan dia fasih berbahasa Arab, Persia, dan Turki. Ibnu Takribirdi menulis 12 buku tentang sejarah. Buku pertamanya adalah Al-Manhal Al-Safi wa Al-Mustawfa Ba'da Al-Wafi yang terdiri dari 13 jilid, di mana ia mencatat biografi tokoh-tokoh terkenal pada masanya dengan anggaran sebanyak 3.000 orang yang mencakup kehidupan para sultan, putra raja atau amir, ulama dan ilmuwan, pejabat, dan penghibur dinasti Mamluk Bahriyah dan sebagainya. Ibnu Takribirdi adalah orang pertama yang menulis biografi Sultan Izzuddin Aibak hingga masa dinasti Mamluk Bahriyah dan disusun berdasarkan urutan abjad.
Ada salinan buku ini di Kaherah, Istanbul, Wina, dan Perpustakaan Negara di Paris. Karya ini juga menyinggung tentang siapa penguasa Mesir sebelum Islam, diikuti dengan siapa yang menjadi khalifah ketika Mesir setelah Islam. Karya ini umumnya dikenal sebagai Tarikh al-Mamluk dan dianggap sebagai salah satu sumber terpenting dalam sejarah era Mamluk di Mesir. Meskipun ia menyatakan dalam pengantarnya bahwa ia menulis karya ini tanpa permintaan dari raja atau sultan manapun. Ia menyebutkan di bagian akhir bahwa ia menulisnya untuk sahabatnya Pangeran Muhammad bin Sultan Saif al-Din Jama'. Karya ini tidak hanya sejarah Mesir, tetapi juga tentang Sungai Nil, di mana Ibnu Takribirdi memperhatikan keadaan Sungai Nil, perubahannya dan menghitung pasang surutnya sungai tersebut dari tahun ke tahun, dari keadaannya pada masa penaklukan Islam hingga pada masanya. Karya ini juga menceritakan tentang kegiatan sosial ekonomi di kota Mesir, dan Ibnu Takribirdi juga menyebutkan tentang bangunan tanah bahkan nilometer yang merupakan tiang bertingkat yang berfungsi sebagai alat pengukur ketinggian air Sungai Nil pada saat musim banjir tahunan dan lain-lain. Hal ini merupakan kelebihan dari Ibnu Takribirdi yang tertarik untuk menguraikan kembali sejarah peradaban dan politik Mesir. Itulah salah satu karya dari Ibnu Takribirdi yang bisa saya jelaskan. Ibnu Takribirdi menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 847 Hijriah atau 1443 Masehi di Kaherah, Mesir. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita. Bila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bila ada yang ingin berkomentar atau ingin menyampaikan tanggapannya, argumentasinya, silahkan berkomen di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.